Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah biirsitatin wa anwa'in mukhtalifah. وبذلك أوجب علينا إخوة الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته. أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia merupakan negara yang kaya raya, memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menghampar di seluruh Nusantara. 93.000 km persegi luas perairannya, lebih dari 1.340 suku dan bahasa, serta 39 juta hektar luas hutan tropisnya. Maka pantaslah hadirin, sang proklamator Insinyur Soekarno berkata, kekayaan bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Sang Maha Kuasa. Kita harus mampu untuk menjaga dan memanfaatkannya demi kesejahteraan rakyat. Namun hadirin, hal ini tidak senada dengan realita yang ada. Mengapa dengan kondisi yang sedemikian rupa bangsa kita masih tertinggal jauh dengan bangsa lainnya? Mulai dari minimnya prestasi, ketimpangan sosial dan ekonomi, infrastruktur kurang memadai, angka kemiskinan terus meninggi, bahkan kasus korupsi seakan menjadi tontonan sehari-hari. Betul hadirin? Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab pemimpinnya kurang efektif dalam mengolah potensi secara keseluruhan. Kondisi krisis pemimpin inilah yang membuat potensi bangsa seakan sia-sia. Kita dibuat prihatin hadirin dengan sebagian pemerintahan yang tidak menjunjung nilai kepemimpinan, berwatak penuh tanggung jawab namun menjadi pelempar tanggung jawab, menyimpang dari nilai-nilai agama, menyepelekan urusan negara, mengutamakan urusan harta sampai lupa dengan keadaan rakyatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas hadirin, bagaimanakah sikap kita sebagai solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, pemimpin ideal dalam konsep
akhirnya kesejahteraan hanyalah fata morgana. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai bukti, cnnindonesia.com pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 mengabarkan terdapat lebih dari 42% masyarakat yang menilai pemerintah kurang efektif dalam menangani persoalan bangsa, yang menyebabkan lebih dari 500 kasus demonstrasi yang terjadi setiap tahunnya. Kasus kemiskinan yang semakin menjerat. Badan Pusat Statistik mengabarkan terdapat 30,7% masyarakat masih terikat dalam garis kemiskinan. Kasus korupsi yang tak kunjung temukan solusi bahkan dilakukan oleh pemimpin negeri ini. CNBC-Indonesia.com mengabarkan perentetan kasus mega korupsi antara lain Menteri Sosial yang mengorupsi dana bantuan COVID-19 sebesar 14 miliar rupiah. Direktur pajak yang mengorupsi dana pajak sebesar 32 miliar rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika dengan korupsi sebesar 8 triliun rupiah. Pantas hadirin, Indonesia Corruption Watch mengabarkan bahwa bangsa kita menduduki peringkat ketiga Dengan kasus korupsi tertinggi se-Asia Tenggara. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, hendaknya para pemerintah kita harus memiliki sikap kepemimpinan yang meneladani sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 10 halaman 438 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan teladan pemimpin sepanjang zaman dan merupakan contoh karakter terbaik bagi umat manusia. Hadirin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang luhur, contoh tertinggi yang patut kita teladani, baik dalam segi perkataan maupun perbuatannya. Bahkan hadirin, Rasulullah merupakan figur kepemimpinan pertama yang berhasil menorehkan sejarah dunia. Beliau menjadi rahmatan linnas dan rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi umat manusia dan rahmat bagi alam semesta.
mari hadirin pada momentum yang tepat ini di bulan Rabiul Awal kita sampaikan salam rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sang pemimpin sejati. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Dewan Hakim dan hadirin rahimakumullah, maka pantaslah jika kita dibuat takjub dengan jejak kepemimpinan para sahabat yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian hadirin betapa bijaksananya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau berhasil mempersatukan suku-suku Arab yang semula terpecah belah kemudian saling berdamai bahkan saling mengasihi. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau selalu berjalan-jalan di malam hari hanya untuk memastikan keamanan rakyatnya. Sayyidina Utsman bin Affan dengan kedermawaannya membuat malaikat tersipu malu dan segan terhadap akhlak dan jiwa tabahnya. Bahkan hadirin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya beliau mampu memperluas wilayah dan memberikan hak-hak yang baik untuk rakyatnya. Oleh karena itu, hendaknya para pemerintah kita juga meneladani sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, sifat-sifat yang harus kita teladani, yang pertama, As-Siddiq, yakni bersikap jujur. kejujuran adalah kualitas yang mencerminkan sikap dan tindakan seorang pemimpin yang dapat dipercaya. Dalam suatu hubungan, kejujuran dapat membangun rasa percaya dan memelihara hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya. Yang kedua, Tabligh, yakni kemampuan menyampaikan dan berkomunikasi. yakni mampu untuk mendakwahkan kebaikan dan ajaran yang baik untuk rakyatnya. Yang ketiga, Amanah, yakni kemampuan mengemban kepercayaan. yakni mampu, sebab kepercayaan dari masyarakat tidaklah mudah. Mereka menginginkan aksi dan kerja nyata pemimpinnya sesuai yang diharapkan oleh umatnya. Dan yang terakhir, Fatonah, yakni cerdas dan bijak dalam mengambil keputusan. menjadi seorang pemimpin haruslah cerdas sehingga tahu cara-cara terbaik untuk mengatasi persoalan bangsa dan mampu untuk berpikir secara visioner untuk kesejahteraan rakyatnya. Hadirin, sebagai penutup dari syarahan kami, dapat kita simpulkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat oleh pemimpin yang taat dan beriman kuat, maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa terdepan di mata dunia bila pemimpinnya meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpedoman pada Al-Quran. Sebagai bahan memori, kita dengarkan lagu berikut ini. Para pemimpin negeri harus berbakti sepenuh hati. Jangan kau hianati amanah ini dengan korupsi. Para pemimpin negeri, engkaulah harapan kami. Jangan hanya menebar janji, tapi harus kau tepati. Matur nuwun juri,
cukup ini syarahan kami. Sahabat pendai, selamat datang di MTQ. Ilal liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, peserta